setelah kita ambil di Pemalang, setelah kita juga servis dulu, itu sebenarnya servis juga karena waktu itu pertama kali kita coba ternyata remnya nggak jalan, jadi harus kita kocok hampir 1 kali 2 kali, bahaya, makanya kita nggak berani langsung bawa. Sama radiatornya itu bermasalah, tapi bukan bermasalah dalam artian parah atau bocor, karena itu kan mobil lama nggak dipakai di garasi terus dan orangnya bilang nggak pernah dipakai mas. Memang setelah saya cek, memang di dalam mobilnya itu kabinnya ternyata banyak banget yang namanya sarang laba-laba. Ada sarang laba-labanya, jadi emang mobil nggak pernah dipakai, jarang dipakai. Makanya karena kita kemarin takut dan beresiko, karena kita harus lewatin tanjakan paling tinggi nih di daerah Jawa Tengah bagian barat, yaitu Belik ya, karena itu udah kaki gunungnya Gunung Slamet ya. Jadi kita putusin mampir dulu nih, kita masukin dulu ke bengkel di Pemalang dulu nih, karena kita harus benerin remnya sama benerin radiatornya. Setelah kita benerin kan, habis itu di video kemarin kita bener-bener bawa mobilnya itu ke balik ke Cilacap ya. Nah kan kebetulan udah setelah di perjalanan itu kita rasain kok ada yang aneh nih di bagian kaki-kakinya. Kalau kena apa namanya kena lubang atau lagi jalan tuh kayak bakbuk, terus kondisinya nggak enak, buat belok kanan, belok kiri, putar balik itu rasanya aneh lah. Sebenarnya kayak kita yang biasa di atas mobil, kita ngerti apa yang harus diganti dan apa yang harus diperbaikin. Jadinya setelah kita kemarin ngeliat dan kita rasain malamnya itu, sebenarnya secara overall mesin nggak pernah ada masalah, mesin oke aja, bahkan tanjakan berani di gigi 2, tanjakan tajam loh ya. Memang buat kalian yang nyari Starlet secara umum ya, kalau yang cc 1000 itu emang terkenal bandel di tanjakan ya. Kita ngobrol sama orang-orang juga rata-rata ngomong 1000 itu bandel di tanjakan, cuma memang nafasnya tuh pendek-pendek. Beda sama yang 1300, nafasnya cenderung panjang-panjang. Makanya setelah kita lihat overall, oh kayaknya perlu diganti. Akhirnya setelah kita lagi perjalanan, saya juga ngecek gudang juga, kita masukin mobil ke bengkel kaki-kaki spesialis di Purwokerto. Setelah dicek, kita memang pengennya total, cek semua, ternyata di bagian depannya harus ada beberapa yang diganti ya. Yang diganti itu setelah kita cek, setelah kita bongkar, dicek satu-satu, ternyata yang paling parah shockbreakernya, shockbreaker depan ya, shockbreaker depan ternyata bocor. Jadi itu memang harus diganti. Bisa diperbaikin nggak? Ternyata nggak bisa diperbaikin karena benar-benar bocor, olinya keluar. Beda dengan kasus yang dulu ya. Kalau misalkan sekedar lemah itu masih bisa disuntik atau dikasih angin lagi, tapi kalau udah bocor, olinya udah keluar, itu rata-rata emang harus diganti. Yang pertama itu. Yang kedua, ternyata bill joinnya ternyata emang harus diganti juga. Bill joinnya itu posisinya di ujung sayap ya, di ujung sayap emang harus diganti karena ternyata itu yang bikin juga kondisinya bunyi dan nggak enak ya. Terus CV join sebelah kiri, ternyata CV join sebelah kiri itu bermasalah ya, dan emang harus diganti. Makanya kenapa setiap kita putar balik atau kita belok itu bunyi kayak kletek-kletek sama berat. Biasanya berat ya, bunyinya berat, beloknya berat, bunyinya keras, itu biasanya CV joinnya emang bermasalah. Makanya ternyata harus ganti bagian itu juga. Sama yang utama nih, kalau kalian ganti kaki-kaki, cek semua karet-karet ya, cek karet-karetnya, baik karet rekstir, baik karet shockbreaker, baik karet semua yang hubungannya sama karet ya, itu harus dicek semua. Karena karet-karet pelindung itu adalah fungsinya agar tidak kemasukan debu ke dalam ke dalam bagian asnya ya. Shockbreaker ada asnya, rekstir ada asnya ya, semuanya itu harus diganti. CV join lebih parah lagi. CV join itu jangan sampai kemasukan yang namanya debu sama sekali, makanya CV join juga harus diganti. Terus kemarin yang harus diganti juga
ya itulah karet-karet. Terus setelah dilihat ada beberapa part yang masih bisa dipertahanin nih. Ternyata tak kira bes sayap-sayap itu udah nggak bagus, ternyata setelah dicoba ternyata kondisinya masih bagus dan masih bisa dipertahanin ya kalau sayap-sayap. Jadi overall kemarin total habis perbaikan kaki-kaki itu hampir semuanya ya, hampir semuanya. Tinggal terima anteng, terima nikmat, itu kurang lebih perbaikan starlight kotak untuk kaki-kaki bagian depan. Total itu hampir total diganti semua di luar register dan lain-lain. Total itu CV join, shockbreaker depan, bell join ya, terus karet-karet semuanya itu total hampir habis. Long tirot juga ganti ya, long tirot long tirot nggak ganti. Kalau long tirot ternyata merek Triple Five itu masih bagus banget. Saya yakin itu ganti udah puluhan tahun yang lalu, ternyata kondisinya masih bagus ya. Jadi itu tadi beberapa yang diganti. Setelah melihat itu semua total ya sekitar 1,5an lah. Jadi kalau kalian udah mau bangun yang namanya starlight kotak, kalian harus spare dana sekitar 1,5 sampai dengan 1 juta lah ya, sampai dengan 2 juta untuk perbaikan kaki-kaki aja. Dan setelah dilihat shock bagian belakang itu masih bagus-bagus aja. Itu tanpa potong, tanpa apa, karena kita ternyata udah dipotong juga shockbreaker depannya ya. Jadi ya itu cerita kita soal restorasi kita mulai dari kaki-kaki. Kenapa kalau restorasi saya mulai dari kaki-kaki ya? Karena di saat nanti kita ngecat, kalau kaki-kaki sudah beres biasanya itu lebih enak. Karena apa? Kita nggak perlu ngerusak yang namanya cat ya. Jadi catnya gampang lah kaki-kaki dulu kan. Kalau kaki udah beres baru dicat. Makanya kalau dari kemarin kita beresin dulu catnya udah beres, terus habis itu ngurusin kaki-kaki, berarti biasanya ada luka di bagian-bagian catnya, makanya sayang ya. Jadi itu tahapan kita di restorasi pertama setelah kita dapat starlight kotak warna sempen ya. Si sem ini warna coklat sebetulnya, bukan sempen ya. Di warna coklat ini, yaitulah yang kita lakuin adalah restorasi kaki-kaki all depan dan belakang. Tapi kebetulan ini lebih banyak pekerjaan di bagian depan. Jadi kalau kalian punya passion untuk bangun starlight, ya udah siapin dana lebih untuk kaki-kaki. Karena apa? Setelah kaki-kakinya diganti, setelah kita pakai, efeknya lumayan juga ya. Karena pertama apa? Karena starlight kotak itu pakainya adalah bukan power steering, tapi steering with power ya. Steering with power alias harus pakai tenaga yang full. Oke, paling itu dari episode restorasi starlight kotak ya pertama, yaitu kita perbaikan kaki-kaki. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notification untuk kalian dapat video lengkapnya dari kita.